dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Esa, yang diberikan kepada polisi dan wartawan di Tangerang Selatan. Karena kenapa? Karena kita profesi yang sangat rentan dengan penyebaran COVID-19, dan alhamdulillah sampai detik ini anggota Polres dan wartawan semuanya sehat. Kenapa? Kalau wartawan kena pasti kalau Pak Mas kena. Tapi alhamdulillah pada saat ini kita semua sehat. Yang kedua, acara hari ini terkait dengan kegiatan HUT Bayangkara. HUT Bayangkara yang biasanya kita melakukan kegiatan syukuran dengan melibatkan semua unsur, karena situasi COVID, maka kita adakan per bagian atau kelompok sesuai dengan bagaimana selama ini kita berkomunikasi. Rekan-rekan sekalian, hormat kami, kebanggaan kami terhadap teman-teman, karena selama ini bagaimana kinerja kami, bagaimana apa yang kami lakukan selalu dibantu oleh rekan-rekan. Situasi Kamtibmas kondusif di Tangsel karena peran daripada rekan-rekan. Jadi kami merasa bahwa rekan-rekan bagian yang tidak terpisahkan dengan Polres Tangerang Selatan, rekan-rekan bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat yang juga bisa menjadi kontrol sosial bagi Polri, bagi Polres Tangsel, karena kami juga butuh dikontrol. Jadi kalau tidak ada kontrol and balancing yang bagus, maka nanti ada kesewenang-wenangan, nanti ada hal-hal yang over, sehingga kami sangat butuh bagaimana teman-teman sebagai mitra tidak hanya kemudian memberi yang manis-manis sama Polres, tapi juga memberi yang pahit, sehingga kita bisa menjadi mengontrol diri kita untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik. Hari ini kita konsepnya adalah undangan makan siang sebenarnya rekan-rekan. Jadi undangan makan siang menurut kami itu adalah wujud rasa syukur terhadap apa yang kita nikmati saat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wujud rasa syukur apa yang telah kita bangun selama ini berjalan dengan baik, dan wujud rasa syukur bagaimana kemitraan yang kita jalankan saat ini. Saya sebagai Kapolres juga memohon maaf kepada rekan-rekan, mungkin bukan hanya saya Kapolres, mungkin para kasat dan sebagainya, kalau selama ini dalam komunikasi rekan-rekan mungkin ada terhambat. Saya beberapa waktu lalu dan sudah pernah menyampaikan, dan mungkin telah diketahui oleh rekan-rekan. Rekan-rekan kadang informasi berita ke saya tidak merespon dan sebagainya rekan-rekan. Bukan tidak bermaksud untuk mendukung kegiatan rekan-rekan, tapi rekan-rekan kadang porsinya saya tidak mengetahui secara detail. Karena begitu saya sampaikan dikit takut dikutip, nanti masalah lagi. Ya. Kadang masalah penyidikan rekan-rekan, saya nggak tahu. Kapolres kalau tahu penyidikan pusing, karena seluruh wilayah perkara dan sebagainya nggak mungkin. Jadi kalau rekan-rekan mencari masalah teknis itu ada pada level kasat atau kapolsek yang menghandle itu. Namun di sisi lain ada kanal informasi, kanal komunikasi yang sudah dibangun atau sudah dipersiapkan di Polres ini, yaitu Kasubag Humas. Oleh karenanya tadi saya juga mengarahkan kepada Kasubag Humas untuk lebih intensif lagi dengan rekan-rekan. Jadi bagaimana ada peristiwa, ada masalah, itu Kasubag di Kasat Kapolsek memberikan informasi itu ke Kasubag Humas, sehingga Kasubag Humas kemudian mengeluarkan rilis yang kemudian rilis itu bisa digunakan oleh rekan-rekan sekalian. Oleh karenanya Kasubag Humas yang baru nanti Pak Ar, tolong itu dikomunikasikan dengan baik. Bapak harus punya seluruh nomor telepon daripada rekan-rekan wartawan. Ya, sebaliknya juga rekan-rekan wartawan harus memiliki nomor telepon Kasubag Humas. Ya, jangan saya suruh ke Kasubag Humas, berapa nomornya dan minimal tahu, silakan dulu Pak. Jadi tahu, sehingga nanti rilis, penyampaian informasi dan kegiatan dan sebagainya, ya rekan-rekan. Jadi karena cover tugas saya terlalu luas, takut teman-teman tidak terlayani dengan baik, nanti
baperan lagi sama Kapolres. Kan kalau saya layani informasi, yang satu tanya laka lantas, yang satu tanya penyidikan dan sebagainya, saya kapan kerjanya, ya kan? Balas terus wartawan kalau dikasih jawab dikit banyak lagi nggak ada berhentinya, kayak orang pacaran aja itu. Kalau pacaran mending, kalau ada yang nanya wartawan cakep mending, ya. Tidak gondrong lagi. Sekarang ditambah dengan pakai masker lagi lebih repot lagi. Ya. Jadi mohon maaf hal seperti itu. Yang kedua rekan-rekan, bahwa dalam penanganan tugas-tugas kepolisian atau berhubungan dengan tugas kepolisian itu ada peristiwa, ya, ada tindak pidana. Kadang peristiwa ini bukan merupakan tindak pidana, ya kan? Hal kejadian biasa, misalnya bencana alam dan sebagainya. Kadang ada tindak pidana. Seperti yang kemarin terlilit ular. Ya kan, kalian kalau nanya ke saya, dan terus gimana? Ularnya ditangkap atau enggak? Saya pikir ini teman-teman ini gimana maksudnya ini? Pertanyaannya bagus, cuman bikin orang repot jawabnya, ya kan? Mencari ular, menyelidiki ular kemana lari. Jadi sekiranya rekan-rekan hal-hal itu jangan ditanyakan juga, kan? Memberi beban buat orang lain walaupun pertanyaannya menjadi benar. Silakan Mas. Selanjutnya rekan-rekan, bahwa masyarakat ini butuh asupan informasi yang positif, rekan-rekan. Ya, kalau kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang 45 bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, itu tugas siapa? Tugas kita semua, rekan-rekan. Dan paling depan adalah rekan-rekan. Ya, apa yang rekan-rekan sampaikan oleh masyarakat itu sebuah kebenaran mutlak. Oleh karena itu, rekan-rekan ada tanggung jawab moral yang harus rekan-rekan sampaikan kepada masyarakat untuk membuat masyarakat kita menjadi cerdas, ya, untuk memberikan asupan-asupan informasi positif itu. Oleh karenanya rekan-rekan saya minta, ya, bersama-sama dengan seluruh elemen yang ada melakukan hal tersebut. Apalagi nanti Desember nanti kita menghadapi pilkada. Saya dengan beberapa elemen sebelumnya ada pertemuan, saya selalu sampaikan bahwa siapapun yang menjadi wali kota, siapapun yang menjadi wakil wali kota, tidak akan mungkin tidak butuh dengan rekan pewarta, tidak mungkin tidak akan berkomunikasi dengan teman-teman wartawan, tidak akan mungkin tidak butuh dengan Polres, tidak akan mungkin tidak butuh dengan ormas dan sebagainya. Oleh karenanya kita lakukan pesta demokrasi ini dengan proses yang benar-benar dewasa. Bukan kita berburu dengan harus bertumpah darah, harus dengan bakar-bakaran dan sebagainya. Siapapun yang akan menjadi wali kota, siapapun yang akan menjadi pemimpin, siapapun yang menjadi Kapolres itu sudah pada usia 4 bulan di dalam kandungannya, pada saat dititipkan rohnya sudah tercatat dia menjadi apa, sampai kapan rezeki dan kematiannya sudah diatur. Oleh karena proses yang ada ini merupakan proses ikhtiar mereka untuk menjadi seorang wali kota, wakil wali kota. Maka kiranya rekan-rekan semuanya tidak dengan cara-cara yang seakan-akan harus menang dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan. Kiranya hubungan baik ini terus kita laksanakan. Kemarin terhambat karena masalah COVID, dan Pak Subag Humas tolong dijadwalkan dalam 2 bulan sekali ada pertemuan seperti ini. Kalau masih suasana COVID, maka tempatnya di sini. Kalau sudah COVID, sudah ada obatnya, sudah ada vaksinnya, kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan pada tempat yang berbeda. Namun sifatnya rekan-rekan, ini kita selalu desainnya jangan formal-formal Pak Kasubag Humas. Teman-teman wartawan kalau ditanya di desain yang formal-formal susah dia lihatnya. Makanan kalau yang terlalu formal-formal nggak kemakan. Tapi kalau yang ini udah set, karena memang jiwanya seperti itu. Ya rekan-rekan, kita hubungan terus dengan baik, ada permasalahan dan sebagainya dikomunikasikan dengan baik rekan-rekan. Ya, namanya hidup, miskomunikasi, mispersepsi, dan mis-mis yang lainnya pasti ada rekan-rekan. Tapi kita punya satu, diberikan Tuhan mulut,
akal, pikiran untuk berkomunikasi. Nawaitunya adalah menjalin hubungan dengan baik. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.